Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIM. Perkenalkan, nama saya Ahmad Thoyib, merupakan guru pendidikan agama Islam kelas 12 di SMK Negeri 3 Kota Probolinggo, sekaligus peserta PPG Daljab Batch 2 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan NIM 2500109110430. Pada hari ini, Selasa, tanggal 7 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 11 kuliner 3 dengan materi memahami makna sabar dalam menghadapi musibah atau ujian yang terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan Quran Surah Ibrahim ayat 9. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Dipersilahkan sebelum memulai mata pelajaran ini, dipersilakan kepada ketua kelas atau yang mewakilinya untuk memimpin pembacaan doa. Dipersilakan. Siang hari nanti, marilah kita berdoa. Berdoa. Dipersilakan kepada anak-anak semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebelumnya, marilah kita berdiri semuanya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dipersilakan. Satu, dua, tiga, empat. Indonesia. Anak-anakku semuanya, saya akan mau mengabsen daftar hadir siswa. Apakah di sini sudah hadir semua anak-anak? Untuk membuktikannya, saya akan mengabsen dari absen pertama ya. Atas nama Diva Putri Oktavia. Dwi Yuni Aryani. Mana orangnya? Ya. Duita Kartikawati. Muhammad Ali Yudin. Ya, terima kasih. Alhamdulillah pada saat ini anak-anak hadir semua ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada saat ini adalah pembelajaran tentang Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 dan membacakan Quran Surah Ibrahim ayat ke-9.
Adapun tujuannya pembelajaran pada saat ini adalah peserta didik memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang sabar dalam menghadapi musibah atau ujian. Namun sebelumnya masuk ke materi tersebut, marilah anak-anak semuanya membacakan Quran surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Mari kita baca bersama-sama. Saya hitung dari angka 1 sampai 3. 1, 2, 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Supaya bacaan kalian itu lebih baik lagi, lebih fasih lagi, tolong saya yang akan membacakan terlebih dahulu, kalian menyimak apa yang saya bacakan. Nanti secara bergantian supaya kalian itu sama-sama memahami. Namun sebelum masuk ke sana, maka pertanyaan saya kepada kalian, ayat ini surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 itu menjelaskan tentang apa, anak-anak? Siapa yang akan menjawab? Ya, siapa yang akan menjawab? Yuk, menjelaskan tentang apa? Tentang sabar dalam menjalani cobaan atau ujian. Sabar menghadapi cobaan atau ujian. Perhatikan ayat tersebut sudah kita baca bersama-sama barusan. Siapa yang bisa menentukan hukum tajwid yang Anda kalian? Acungkan tangan. Semuanya bisa? Oke, saya akan menyuruh siapa, Rek? Coba sampean, Mbak. Coba apa sampean? Bisyai'im minna, Pak. Bisyai'im minna, dinamakan bacaan apa? Igom bigunna. Kenapa? Nun bertemu dengan sukun. Nun bertemu dengan nun. Ya. Oke. Ada lagi, Rek? Ada lagi? Itu sudah bagus. Nun mati bertemu dengan huruf R. Contohnya mirrobbihim. Paham? Coba 1, 2, 3. Mirrobbihim. Ngerti ya? Sedangkan yang di sini nih kan banyak, Rek. Ya kan? Itu biguna ada contoh wana qasim minal amwal. Wana qasim minal, ya kan, paham? Tanwin bertemu dengan huruf mim. Coba dibaca. Contoh, wana qasim minal amwal. 1, 2, 3. Wana qasim minal amwal. Itu dinamakan bacaan idgham bigun. Nah, alasannya karena tanwin bertemu dengan huruf mim. Bertemu dengan huruf mim. Oke. Sekarang, Rek, kita sudah belajar Al-Quran. Ya kan? Coba saya tanyakan ke deretan yang ini.
Deretan yang ini nih. Ya. Apa? Kalian kan sudah belajar Al-Quran sejak PAUD, sejak TK. Nah, Al-Quran itu apa, Re? Ya, silakan. Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril yang berfungsi sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi umat Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagai petunjuk, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Tujuannya Al-Quran itu diturunkan apa? Sebagai petunjuk. Bagi siapa? Bagi umat muslim. Paham? Paham atau tidak? Oke. Selanjutnya, Re. Ayat ini menjelaskan tentang apa, Nana? Sabar menerima ujian atau coba. Oke, kita refleksikan terlebih dahulu, Re. Beberapa hari yang lalu ada kejadian musibah yang menimpa kepada pengasuh ataupun kepada santri yang ada di Sidoarjo. Itu adalah musibah yang kita mengetahuinya. Informasi tersebut itu adalah musibah. Musibah itu harus dihadapi dengan sabar. Ternyata, Re, kejadian itu menempa kepada santri, kepada keluarga besar pondok pesantren tersebut. Maka kita selaku umat Islam, kita itu harus ikut prihatin atas kejadian tersebut. Mendoakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di sana, yang sudah meninggal. Bahkan ketika kena runtuhan, Re. Ya, ketika runtuh, roboh, ambruk, padahal santri itu, Re, saya yakin bahwasanya mereka yang meninggal adalah mati syahid. Kenapa kok seperti itu, Pak? Karena mereka sedang melaksanakan sholat. Ada yang punya wudhu, sudah bersih, sudah suci badannya, roboh karena bangunan beton-beton itu, sehingga wafatlah, meninggallah mereka. Ada sebagian orang tua yang nangisnya histeris, ya kan? Ada yang pasrah, bermacam-macam, Re. Ternyata cobaan Allah itu bermacam-macam, sesuai dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin." Mereka yang tertimpa musibah pada saat itu, apa kata Allah? Dan saya pasti dan tentu saya akan menguji kalian. Siapa? Semuanya, ya. Jangan mengira orang yang sehat itu tidak diuji oleh Allah. Sehat itu ujian. Ya, ujian itu bukan hanya tertimpa kepada orang yang sakit, tidak. Ujian itu pasti ada yang enak, ada yang gak enak. Yang enak berupa apa, Pak? Sehat, ya kan? Apalagi, Pak? Kaya. Betul atau tidak? Kalau sehat, kaya, banyak rezeki, tapi kita itu tidak pandai mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, maka Allah Ta'ala pasti akan memberikan ujian-ujian yang lain. Tapi intinya, Re, ujian tersebut
harus dihadapi dengan sabar. Orang tua meninggal, sabar. Anak meninggal, sabar. Memang sakit hati kalau ditinggal oleh sang kekasih. Siapa sang kekasihnya? Orang tua. Anak. Maaf, Rek, maaf. Cintanya orang tua kepada anak tidak ada batas. Tidak ada batas. Karena ada yang mengatakan, jika anak yang jatuh ke dalam sumur, orang tua pasti langsung melompat. Karena cintanya orang tua kepada anak tanpa terbatas. Paham? Sayangnya orang tua kepada anak tidak ada batasnya. Saya balik, cintanya anak kepada orang tua pasti ada. Semua datangnya dari Allah, kita akan kembali kepada Allah. Paham di sini, ya? Paham? Oke, sekarang karena sudah tajwid sudah, materi sudah, kalian paham apa tidak? Oke, coba saya akan menyuruh kalian, siapa yang siap membaca ayat ini, Re? Sambil enggak? Oke, silakan. Diawali dari ta'awud ataupun a'udzubillah, kemudian ditutup dengan shadaqallah. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم. Saya akan lanjutkan. Coba sekarang kalian belajar literasi, membaca, ya. Harus suka membaca kalian itu. Coba baca bersama-sama ya. Kelihatan apa tidak? Ya. 1, 2, 3. Stop. Pertanyaan saya, kita tarik ke belakang. Pasti kita itu pernah mengalami ujian ataupun cobaan. Ya kan? Ya. Siapa yang pernah mengalami ujian atau cobaan? Semuanya kan? Ya. Ya siapa, Re? Ya. Semuanya pasti kan? Ya. Oke. Coba. Ujian apa yang Anda alami tapi kalian itu bisa menerima
dengan hati yang sabar dan ikhlas. Kira-kira itu apa yang pernah Anda alami? Silakan Mas. Meninggalnya peliharaan, Pak. Meninggalnya peliharaan, oke. Terus? Dan saya sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Allah menggantikannya dengan peliharaan yang sama. Oke, bagus. Siapa lagi, Rek? Oke, silakan, Mbak. Orang tua dijelekan sama tetangga. Oke. Saya cuma sabar. Dengan caranya sampean menerima kesabaran itu apa? Melaksanakan kesabaran itu bagaimana? Ini refleksikan. Cuma diem, diomongin saja gitu. Oke, sudah. Siapa lagi, Rek? Saya yakin di sini pasti kok. Oke, silakan, Mbak. Pernah kena tilang Kak waktu pulang sekolah. Pernah kena tilang waktu. Kenapa kok ditilang, Dek? Sudah tidak pakai helm. Oh, gak pakai helm. Terus? Kan sepedanya ditahan, jadi saya mencari uang sama mama biar sepedanya bisa keluar. Oh gitu. Tapi kalian menerima bahwasanya kalian itu salah kan gitu ya. Oh, oke. Siapa lagi, Rek? Ayo. Siapa lagi? Ayo, Mbak. Kayaknya ini ada. Coba, musibah apa yang Anda alami? Apa? Sepulang sekolah hari Jumat sore saya beli makanan dan saya tumpah Pak, Pak. kena senggol sama anak kecil. Terus kalian marah-marah apa tidak? Tidak Pak, saya cuma bilang, anak itu bilang maaf ya Mbak, iya gak apa-apa gitu. Ketika sampean menerima musibah itu dengan bahasa yang diutarakan kepada anak-anak itu tinggi apa sedang apa biasa? Agak tinggi sedikit Pak. Agak tinggi sedikit, berarti ada marahnya. Ya. Tapi kalian bisa menahan kemarahan tersebut. Oke, silakan, Dek. Saya kan belajar sepeda motor. Oke, belajar sepeda motor. Yang listrik itu. Terus Saya dimarahin sama Gladys. Saya belajar sama Gladys. Apa kamu mencuri sepeda ya ini saya tak mundurin ya. Terus nabrak lagi Pak. Habis itu Gladys bilang, enggak dah saya mau turun gitu. Saya tenan Pak sendirian. sampean yang narik gitu, gak dibantuin. Mana gadisnya mana? Gak dibantuin berarti sama gadis. Berarti gadis itu masih kurang apa ya? Masih kurang memiliki sifat tolong menolong. Akhirnya sampean marah. Oh, berarti gak kuat menerima coba. Materi sekarang adalah tentang sabar. Apapun ujiannya, apapun cobaannya, kita hadapi dengan hati yang tenang, hadapi dengan hati yang sabar. Saya akan membuat kelompok sekarang. Kalian saya kasih tugas. Silakan kerjakan sesuai dengan apa yang saya berikan kepada kalian. Saya tentukan saja kelompoknya. Ya, sepakat ya? Sepakat. Ya, saya tentukan saja apa tidak? Ya. Sepakat ya? Oke, gini wes. Ini adalah kelompok 1. Ya? Ini kelompok 2. Yang ini kelompok 3. Sedangkan yang ini ada kelompok 4. Sekarang silakan kalian berbentuk kelompoknya. Silakan. Rembu, nanti saya akan kirim materinya. Silakan. Ini kelompok 1 ya? Ya. Ini kelompok 2. Yang kelompok 1 ada di sana. Nah, gak bisa, Mbak. Kalau bisa di sana, Mbak. Oh ya, gak apa-apa di sini dah. Ini ada di sana ya? Ya. Oke.
Tolong ketua kelas, HP-nya buka. Kalian mempresentasikan hasil temuan yang Anda miliki, kemudian dipaparkan di hadapan teman-teman kalian. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjawab pertanyaan dari Bapak Togit. Kami dari kelompok 3. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Rufirana Felia. Dan saya lagi baru sampai Pak. Saya mau belajar. Saya Dini Adanya kedua. Saya Iqbal Sembilan. Saya Kaisar Darulika dan 22. Pertanyaan dari Bapak Togit adalah sebutkan perbedaan cobaan dan ujian dalam Islam. Ujian adalah segala bentuk pengalaman hidup yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, baik berupa kebaikan maupun keburukan, guna untuk menguji keimanan, kesabaran, dan ketakwaan seseorang kepadanya. Cobaan dalam proses ini lebih sering diartikan sebagai musibah atau hal-hal yang bisa menyenangkan aktivitas seseorang, kita bisa menjadi teguran peringatan kepadanya. Apa yang dimaksud dengan ujian menurut ajaran Islam? Jadi, apa yang dimaksud dengan menurut ajaran Islam? Ujian adalah bentuk atau cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk mengetahui tingkat keimanan, kesabaran, dan ketakwaan seseorang. Sebenarnya itu kayak aku di waktu tahun 2020 aku kehilangan nenekku karena terkena COVID-19. Sebetulnya belum maksudnya ikhlas, tapi kadang nggak ikhlas karena aku masih berat buat ngelepasin karena dia yang mensupport aku dari kecil, dia yang selalu nemenin aku kalau ada apa-apa, sakit dia bela-belain jauh-jauh. Dan contoh berikutnya yaitu seperti saya adalah peternak, bisa dianggap peternak dan petani. Dan saya mengawali itu dengan beberapa keyakinan. Pada tahun yang sekarang 2025 saya sudah kehilangan dalam 1 tahun saya kehilangan 2 ekor sapi. Nah, awalnya itu saya memiliki 5 sapi dan saya kehilangan salah satunya. Nah, dan saya kehilangan salah satunya itu kan oleh penyakit. Nanti saya obati. Nah, dan Allah bisa memberikan kehendak buat sembuh lagi. Dan akhirnya Allah mengambil dengan saya itu. Nah, Allah mungkin melihat keluh kesah dan keikhlasan saya. Pada bulan berikutnya Allah mengganti atau memberi rezeki dengan menghadirkan atau menghadirkan rezeki tersebut berupa hewan yang sama tapi dengan kondisi yang kurang baik. Nah, dalam kondisi yang tidak baik itu saya berusaha untuk menekuni atau mengobati kembali dan akhirnya sapi itu terjual dengan harga yang fantasi mencapai 20 juta ke atas. Alhamdulillahnya pada saat itu saya bisa menanami sawah ayah saya dan bisa nanami jagung dan mendapati hasil yang cukup lumayan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jadi dari anggota yang ada yang mau bercerita. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus dihadapi dengan
hati yang sabar, ikhlas, menerima apa adanya. Ternyata sifat itu yang sangat sulit adalah sifat sabar. Sulit itu hanya orang yang bisa memberikan arahan saja. Sudah sabar, sudah sabar. Tapi kadang-kadang diri kita itu tidak bisa menerima. Bagaimana caranya? Satu, harus dilatih terlebih dahulu. Harus ada latihan. Kalau tanpa latihan ya nggak bisa. Harus ada latihan. Supaya latihan itu bisa terbiasa. Kalau masalah sabar. Nah, sekarang saya akan meminta kalian untuk menuliskan materi yang dikirim. Silakan ditulis di buku yang barusan, nanti dikumpulkan. Paham? Paham ya? Silakan itu ditulis terlebih dahulu. Mungkin sebelumnya ada pertanyaan dari kalian tentang materi ini, silakan. Kalau mau bertanya kepada saya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang bab menerima ujian, sabar menerima ujian, silakan. Siapa yang mau bertanya, silakan. Silakan, Mbak. Saya ingin tahu Pak Arif sendiri mengenai tekanan musibah sehingga Pak Arif harus menerapkan sifat sabar. Oke. Sifat sabar yang selalu saya jalani, ternyata ini cerita ya. Ketika saya berada di pondok dulu, pernah tidak makan selama 15 hari 15 malam. Hanya air saja yang masuk. Kenapa kau tidak makan? Karena saya nelpon orang tua saya, disuruh kirim, ternyata orang tua saya masih mencari juga. Mencari buat yang mau dikirim ke saya. Sehingga saya itu banyak hutang di pondok. Kemudian saya nelpon lagi, ternyata orang tua masih gak ada. Maksudnya belum punya uang untuk mau mengirim. Akhirnya apa? Saya itu menerima ujian ini dengan sabar. Tapi masih tetap bertahan hidup. Dengan cara apa? Dengan cara hanya masuk air ke tubuh. Harus sabar menerimanya. Dan harus dipraktikkan deh. Otak kita itu, kalau misal inginnya gini, supaya diri kita itu tidak terjerumus, maka kita harus putar balik. Harus dipikir terlebih dahulu. Kalau saya seperti ini, nanti akhirnya gini. Harus pikir terlebih dahulu. Sehingga saya itu tidak makan selama 15 hari. Kata teman, ada yang mendukung, ada yang mendorong. Makanya teman itu butuh ya. Bukan hanya teman itu bukan hanya di apa ketika senang saja, tidak. Ternyata teman itu bisa membuat diri kita itu senang ketika diri kita tertimpa musibah, bahkan dialah yang menenangkan diri kita. Itu yang dikatakan teman. Bahkan maaf, meskipun dicaci maki, saya banyak yang mencaci maki. Tapi apa? Biarkan. Yang penting saya tidak benci sama orang lain. Meskipun orang lain itu benci kepada saya, tidak apa-apa. Tapi kita harus waspada. Ngerti? Kita harus apa? Siap-siap kita itu. Harus tahu diri kita itu. Bagaimana caranya? Contoh, dikira oleh kalian itu menjadi
orang kaya itu enak. Ternyata enggak. Hanya pendapatnya itu orang kaya. Ternyata dia susah. Iya kan? Hanya kata orang enak jadi guru, enak jadi ini, enak jadi. Yang enak itu menurut orang. Kan begitu kan? Gak tahu diri sendiri yang ditimpanya. Bagaimana caranya, Pak? Yang harus dilatih terlebih dahulu. Itu. Apa lagi? Ada lagi? Silakan, Pak. Apa akibatnya ketika seseorang tidak memiliki sifat sabar? Akibatnya banyak. Satu, pemarah itu sifatnya setan. Sabar sifatnya malaikat. Sabar sifatnya para nabi. Ya kan? Akibatnya apa bagi orang yang tidak sabar itu? Banyak. Satu, kalau orang itu sering marah-marah, pasti dijauhkan dari temannya. Kan begitu kan? Konkretnya seperti itu. Dua, jika orang itu suka menyalahkan orang lain itu malas untuk berteman sama kita. Bagaimana? Kita itu hidup di dunia, jangan sampai suka menyalahkan orang lain. Apabila orang lain itu salah, teman kalian itu salah, rembuk supaya menjadi yang baik. Maaf, orang yang berniat baik itu baik. Orang yang memiliki niat baik itu baik. Orang yang berbuat baik itu baik. Orang yang sudah baik itu baik. Tapi, perhatikan, orang yang merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, itulah yang tidak baik. Kenapa? Karena merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Gak boleh seperti itu. Kalau diri kita itu merasa bahwa saya lebih baik sama-sama, akhirnya sifat itu memiliki sifat sombong. Nah, jika ada orang yang marah, maka harus ada orang yang menenangkan. Bagaimana maksudnya, Pak? Nih, jika saya marah, kata Rasulullah, jika saya marah, ambil wudhu. Karena sifat marah adalah sifatnya setan. Setan itu tercipta dari api. Supaya kalah, maka kita harus ambil wudhu. Paham di sini, Rek? Paham? Sudah? Sudah ya? Jika sudah selesai materi, kalian apakah sudah paham semuanya? Oke. Dengan harapan semoga kalian bisa mengamalkan, bisa memiliki sifat sabar dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya, anak-anakku semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada dari teman kalian ada yang memiliki sifat marah, tolong kalian harus yang menenangkan dirinya supaya itu tertanamlah sifat sabar tersebut di dalam jiwa masing-masing. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, ketua kelas harus memimpin pembacaan doa selesai belajar yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dipersilakan ketua kelas untuk maju ke depan. Teman-teman, sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan marilah kita mengucapkan surat Al-Fatihah sebagai penutup pada pembelajaran pada hari ini. Doa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih
semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.